Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti Destriana Devi, NIM 1860205221064, kelas PGMI 3D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengidentifikasi komponen-komponen kurikulum. Berikut ini beberapa materi yang nanti saya akan paparkan, yaitu yang pertama A, kurikulum sebagai pokok sistem, yang kedua B, komponen tujuan, yang ketiga C, komponen materi, yang keempat D, komponen strategi, dan yang terakhir E, komponen evaluasi. Baik, langsung ke materi saja, yaitu ada yang pertama tadi A, kurikulum sebagai pokok sistem. Kurikulum adalah salah satu pokok sistem pendidikan yang sangat penting. Ini merujuk pada rencana dan struktur pembelajaran yang digunakan dalam suatu institusi pendidikan atau sistem pendidikan secara keseluruhan. Kurikulum adalah fondasi dari sistem pendidikan dan fungsi untuk mengatur apa yang diajarkan, bagaimana itu diajarkan, dan bagaimana hasil pembelajaran diukur. Baik, berikut ini ada beberapa poin penting mengenai kurikulum sebagai pokok sistem. Yang pertama, rencana pembelajaran. Kurikulum mencakup rencana pembelajaran yang merinci. Ini membantu pendidik dalam merencanakan pengajaran dan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, standar pendidikan. Kurikulum seringkali disusun berdasarkan standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pendidik yang relevan. Yang ketiga, ada fleksibilitas. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan pesat dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, metode pengajaran. Kurikulum mencakup metode pengajaran yang digunakan oleh guru untuk mengajar siswa. Ini mencakup pendekatan pengajaran, teknologi yang digunakan, dan strategi pembelajaran yang diterapkan. Yang terakhir ada evaluasi dan pengukuran. Bagian integral dari kurikulum adalah cara mengukur kemajuan siswa. Ini melibatkan metode evaluasi seperti ujian, tugas atau proyek untuk menilai pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Selanjutnya ada B, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan erat dengan arah atau hasil yang diharapkan secara mikro maupun makro. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan dengan kompetensi. Ada beberapa tujuan komponen, yaitu tujuan komponen nasional merupakan tujuan dan arah pendidikan secara umum yang harus dijadikan patokan atau pedoman bagi setiap lembaga pendidikan di seluruh Indonesia. Maka untuk setiap madrasah di seluruh Indonesia tidak boleh membuat rumusan tujuan sendiri yang dikeluarkan dari Koridor Tujuan Pendidikan Nasional. Yang kedua ada tujuan institusional. Tujuan institusional biasanya juga melihat dari jenjang masing-masing lembaga atau sesuai dengan tingkat usia siswa, sehingga setiap jenjang harus memiliki keterkaitan satu sama lain, yang mana jenjang yang paling dasar mendukung tujuan institusional secara umum jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran merupakan bagian dari salah satu cangkupan tujuan lembaga. Yang keempat ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan bagian dari tujuan kurikuler. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai oleh guru dan siswa dalam satu kali tatap muka atau satu kali pertemuan. Dalam setiap sesi pertemuan merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan kurikuler. C, ada komponen materi. Komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Komponen materi harus dikembangkan untuk mencapai komponen tujuan. Oleh karena itu, komponen tujuan dengan komponen materi atau dengan komponen-komponen yang lainnya haruslah dilihat dari sudut hubungan yang fungsional. Pada hakikatnya, materi kurikulum adalah isi kurikulum. Sesuai dengan rumusan tersebut, isi kurikulum dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.
Yang pertama ada materi kurikulum berupa bahan pembelajaran yang terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dikaji oleh siswa dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang kedua ada materi kurikulum mengacu pada pencapaian tujuan masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan dalam ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga ada materi kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini tujuan pendidikan nasional merupakan target tertinggi yang hendak dicapai melalui pencapaian materi kurikulum. Selanjutnya ada D, komponen strategi. Komponen strategi dan mode merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting dikarenakan berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan kata lain, strategi memiliki dua hal yang penting, yaitu rencana yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan belajar nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Yang terakhir ada E, komponen evaluasi. Komponen evaluasi adalah komponen kurikulum yang dapat diperbandingkan seperti halnya penjaga gawang dalam permainan sepak bola. Memfungsikan evaluasi berarti melakukan seleksi terhadap siapa yang telah untuk diluluskan dan siapa yang belum berhak diluluskan. Karena itu siswa yang dapat mencapai targetlah yang berhak untuk diluluskan. Sedangkan siswa yang tidak mencapai target dalam kurung perilaku yang diharapkan tidak berhak untuk diluluskan. Dilihat dari fungsi dan urgeni evaluasi yang demikian. Dari sudut komponen evaluasi misalnya, beberapa banyak guru yang mengerjakan suatu mata pelajaran yang sesuai dengan latar belakang pendidikan guru dan ditunjang pula oleh media dan sarana belajar yang memadai serta murid yang normal. Evaluasi ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan, serta menilai proses pelaksanaan mengajar secara keseluruhan. Setiap kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian juga dalam pencapaian tujuan-tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar. Baik, segitu saja materi yang saya dapat paparkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.